Ada maksiat yang kadang dianggap enteng oleh banyak orang. Dianggap enteng oleh banyak orang. Padahal azim, luar biasa. Apa? Riba. Kelihatannya sederhana, simple. Tapi statusnya orang yang melakukan riba, namanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah taala, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Takwalah kepada Allah, tinggalkan itu yang namanya riba. Fa in lam taf'alu, kalau kamu enggak lakukan tetap kamu makan riba, padahal kamu ngaku beriman, padahal kamu ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan yang namanya riba. Entah yang namanya bunga bank, entah yang namanya saudara pinjaman yang ada bunganya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, dan lain sebagainya dengan berbagai macam riba. Kata Allah taala, kalau kamu tidak tinggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka siap-siaplah ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح خصوصا الإمام ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعهم، من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفرق بين الطاعة والمعصية. ولو لم يكن في المعصية إلا تبدل الاسم لكان كافيا، فإنك إذا كنت طائعا تسمى بالمحسن المقبل، وإذا كنت عاصيا انتقل اسمك إلى المسيء المعرض. هذا في انتقال الاسم، فكيف بانتقال الأثر؟ من تبدل حلاوة الطاعة بحلاوة المعصية، ولذاذة الخدمة بلذاذة الشهوة. هذا في تبدل الأثر، فكيف بتبدل الوصف؟ بعد أن كنت موصوفا عند الله بمحاسن الصفات، فيعكس الأمر فتتصف بمساوئ الحالات. هذا في تبدل الوصف، فكيف في تبدل المرتبة؟ فبعد أن كنت عند الله من الصالحين صرت عنده من المفسدين، وبعد أن كنت عند الله من المتقين صرت عنده من الخائنين. والله أعلم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, guru kita Al-Murabbi Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun beserta segenap keluarga besar beliau. Tidak lupa hadir di sini segenap dewan guru Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Kaf, Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir, Al-Habib Abdullah Rifqi Al-Aidrus, Al-Habib Syekh Al-Habsyi, Al-Habib Syafiq Al-Gadri, dan semuanya guru-guru kita enggak saya sebutkan satu persatu, para kiai, para ajengan, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita, khususnya Habibana Quraisy, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya,
Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah Jalsatul Itsnin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, baik yang hadir di tempat ini secara langsung atau yang menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan perkumpulan kita penyebab turunnya rahmah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah setelah sekian lama saya absen. Berapa bulan Ustaz? 4 bulan. Dari sebelum Ramadan, terakhir sebelum Ramadan, libur 2 bulan, ditambah bulan lalu Al-Faqir bersama ibunda tercinta dan bersama rombongan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah berkat doa antum semua, saya dengar dari live streaming didoakan, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah terima sebagai haji mabrur. Sebelum saya masuk, saya jadi teringat sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunin orang yang haji. Tapi bukan cuma orang yang haji yang diampuni oleh Allah. Yang enggak haji bagaimana Habib? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa liman istaghfara lahul hajj." Dan yang dimintakan ampun oleh orang yang pergi haji, Saudara. Jadi walaupun enggak ikut berangkat, tapi kalau didoakan dimintakan ampun, ya, itu ikut dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingat dulu waktu kuliah di Al-Ahqaf University di Tarim, yaitu kalau ada talib, ada mahasiswa yang pergi berangkat haji, itu begitu dia pulang kan biasanya berapa, 4 minggu 5 minggu absennya Hamzah izin. Begitu masuk tahu-tahu ini masyayikh yang ngajar bukan main-main, masyayikh kubar, Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan, Syekhuna Mufti Sewun Al-Allamah Dr. Abdurrahman As-Saggaf, masyayikh kibar yang ngajar. Tapi kalau di kelas tuh lagi ngajar, kedapetan anak yang baru pulang haji, begitu di absen, oh ente kemana nih 5 minggu nggak hadir haji Syekh? Oh haji, ente tolong baca Fatihah, baca Fatihah dulu, baca Fatihah. Ini gurunya guru besar, minta sama santrinya untuk didoakan, dibacakan Fatihah. Istaghfirli, mohonkan ampun kepada Allah untuk aku, katanya. Saking pengen ngamalin hadisnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu bukan cuma satu guru, hampir semua guru seperti itu. Bahkan saya ingat kalau di Tarim itu, kalau jangankan di kelas, di suk, di pasar, kalau ada orang pulang haji terus ketemu orang yang dia kenal, ente dari mana? Pulang haji, Masya Allah, di tengah jalan di stop, ente doain aja dulu, doain aja dulu, doain aja dulu. Bahkan Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam, itu beliau meriwayatkan satu riwayat, kalau saya tidak salah ingat, in lam takhunni dzakirati, kalau tidak saya salah ingat, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, itu orang yang baru pulang haji masih punya doa pamungkas. Ya, doa pamungkasnya dari selesai haji, dari 10 Dzulhijjah itu, dari dia haji sampai lanjut Muharram, Safar, sampai 10 Rabiul Awal, Saudara. Doa pamungkasnya 3 bulan. Nah, makanya kalau bahasanya orang Betawi itu malaikat masih nempel. Itu bahasanya orang Betawi. Kalau orang pulang haji, ya Allah, sini malaikatnya masih nempel di peluk. Nah, padahal malaikat juga kemana-mana. Yang namanya malaikat pencatat amal ya sampai kapan juga nempel terus, kagak hilang-hilang. Cuman tuh bahasa kiasan. Saking dia masih punya doa pusaka. Makanya orang-orang yang ngerti kalau ada yang pulang haji yang diincar bukan kacangnya. Bukan kormanya yang diincar. Ini orang pulang haji yang dicari kacang, kacang Arab, mana kacang Arab, kebanyakan kacang asam urat, nanti urusannya nanti. Yang dicari doanya, dia masih punya doa pamungkas. Bahkan sampai 10 Rabiul Awal, kata ya ikhwan. Masya Allah. Maka tabarrukan, tafaulan, bukan karena sayanya, tapi dengan keberkahan Masjidil Haram.
dengan keberkahan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dengan keberkahan Arafah, dengan keberkahan Al-Masyairil Muqaddasah Mina, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua Jalsatul Itsnin bisa haji insyaallah. Semua jamaah Jalsatul Itsnin mudah-mudahan bisa haji insyaallah bersama orang-orang yang dicintainya. Yang punya dosa semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang masih buruk di antara kita mudah-mudahan dirubah menjadi baik oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya penyakit zahir batin penyakitnya semua disembuhkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa aslafun salihun wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahibba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam. Masih membahas tentang bagaimana supaya kita semakin hari semakin jauh dari dosa. Supaya mindset kita, pola fikir kita bagaimana semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin jauh dari dosa. Di antara yang beliau sampaikan di sini, lau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddulul ismi lakana kafiyan. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsinil muqbil wa idza kunta 'asiyan intaqala ismuka ilal musii'il mu'rid. Kata Ibnu Athaillah, ya andai kata tidak ada kejelekan di dalam maksiat kecuali perubahan nama, maka itu udah cukup jelek. Maksudnya bagaimana, Beb? Ya, kamu ketika taat, kamu disebut sebagai muti' muhsin, hamba yang taat, hamba yang berbuat baik. Sedangkan ketika kamu maksiat, kamu disebut sebagai al-musi' al-mu'rid, hamba yang sedang berbuat buruk, hamba yang sedang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari antara dua keadaan ya. Ketika taat disebut muti', hamba yang taat. Ketika maksiat disebut musi', hamba yang berbuat buruk. Ini perubahan nama ini udah dampak negatif dari sebuah maksiat. Kata Ibnu Athaillah, andai kata enggak ada keburukan lain dari sebuah maksiat selain pergantian nama. Seseorang yang tadinya disebut muti', hamba yang taat, berubah status berupa nama menjadi hamba yang berbuat buruk, itu udah cukup buruk, saudara. Andai kata enggak ada keburukan yang lain, hanya satu ini udah cukup, lebih dari cukup menunjukkan betapa buruknya sebuah kemaksiatan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita terus-terusan dijaga oleh Allah sebagai hamba yang taat insyaallah. Nah, saya jadi ingat ya, kita kalau lihat bagaimana Allah Ta'ala menyifati berbagai macam maksiat. Saya ingat ada maksiat yang kadang dianggap enteng oleh banyak orang. Dianggap enteng oleh banyak orang, padahal azim, luar biasa itu. Apa? Riba. Riba macam-macam jenisnya. Di antara bentuk riba, bunga bank. Di antara bentuk riba, pinjol. Hati-hati tanpa kita sadar. Kelihatannya sederhana, simple. Tapi statusnya orang yang melakukan riba, namanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Ini yang di dalam hatinya ada iman dipanggil sama Allah. Yang dalam hatinya nggak ada iman, minggir dulu. Nggak usah kau dengarkan ayat ini. Ini ayat untuk orang yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Ta'ala, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Takwalah kepada Allah, tinggalkan itu yang namanya riba. Fa in lam taf'alu, kalau kamu nggak lakukan, tetap kamu makan riba, padahal kamu ngaku beriman. Padahal kamu ini sudah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan yang namanya riba. Entah yang namanya bunga bank, entah yang namanya saudara pinjaman-pinjaman yang ada bunganya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, dan lain sebagainya dengan berbagai macam riba.
Kata Allah Ta'ala, kalau kamu tidak tinggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka siap-siaplah ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Saudara, bayangin, nggak usah bicara azabnya dulu lah, nggak usah bicara azabnya dulu, nggak usah bicara di akhiratnya dulu. Bagaimana engkau berubah status dari hamba yang dirahmati oleh Allah menjadi hamba yang ditantang perang sama Allah? Ini kira-kira yang begini musibah apa kagak nih? Musibah tanpa kita sadar. Dengan entengnya orang main riba sekarang, ya Allah, nggak ada takut sama sekali. Saya ingat satu hadis kata Rasulullah SAW, sayati ala nasi zamanun la yabqa fihim illa man akala riba fa in lam yakulhu yusibhu gubaruh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu akan datang satu zaman, dan saya kira ini zamannya sekarang. Ya, itu riba merajalela di mana-mana, orang makan riba. Di mana-mana. Ini bukan untuk menganggap riba wajar, bukan. Tapi ini untuk menyadarkan kita bahwasanya memang jalan untuk menjadi orang soleh itu butuh perjuangan. Untuk jadi hamba yang dicintai Allah butuh perjuangan. Apa kata Rasulullah? Nanti akan datang satu zaman, ya, itu yang namanya riba merajalela di mana-mana. Kebanyakan orang, andai kata pun ada orang yang nggak makan riba, kecipratan debunya. Ini fakta. Yang namanya duit sekarang kan melalui sistem perbankan semuanya. Walaupun kita nggak ngambil bunga, tapi duitnya ada proses-proses yang melalui riba juga. Kita nggak makan nih, minimal kecipratan debunya. Ya, mudah-mudahan diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha tinggalkan yang bisa. Ini nggak main-main ya, ikhwan. Sampai-sampai ya kadang-kadang kita sedih luar biasa. Sampai anak-anak kecil tuh di alam bawah sadarnya ditanamkan untuk seolah-olah tuh bunga itu biasa, riba itu biasa. Kadang-kadang kita buka YouTube, yang mau dibuka pengajian, sholawatan, yang muncul iklannya pinjol. Saya ingat dulu waladi Abu Bakar, anak saya Abu Bakar waktu umur 4 tahun. Mudah-mudahan Allah jadiin anak soleh insya Allah. Dan anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadiin anak-anak yang saleh. Waktu umur 4 tahun, masih kecil, masih 4 tahun. Waktu mau sunat, ditanya sama neneknya ibu saya, Abu mau sunat mau hadiah apa? Ditanya nih sama neneknya. Kata, nih anak nih pinter emang nih, bapaknya siapa dulu? Jidah, manggilnya Jidah. Mau PS5 Jidah, wah nggak nanggung-nanggung mintanya. Mau PS5 Jidah. Atau Jidah, wah mahal banget PS5. Wah kemahalan tuh, duitnya nggak ada kalau PS5. Kata ibu saya. Ini anak jawabnya apa? Ini anak polos, nggak tahu apa-apa. Halillah. Kata ini anak, pinjam di ada kami aja Jidah, limitnya sampai 20 juta. Saya di sini nih, saya pengen gambarin betapa ini propaganda untuk mewajarkan sebuah perbuatan dosa. Itu dianggap sampai seolah-olah biasa. Buka pengajian nih, kita mau ngaji, mau buka pengajian, keluar iklannya pinjaman online, di dalamnya ada riba. Na'udzubillah min dzalik. Padahal status orang yang makan riba ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang jadi miskin gara-gara ngindarin riba, nggak ada. Yang jadi miskin gara-gara kelilit bunga banyak. Orang tadinya udah mulai jaya, kelilit bunga, bangkrut. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah Ta'ala, Allah memurkai itu yang namanya riba. Allah murkain, nggak ada berkahnya. Wa yurbis sadaqat. Sedangkan sedekah yang nggak ada unsur riba di dalamnya, yurbi. Dari kata-kata ziyadah. Allah terus tambahkan. Allah yang katakan dalam Al-Quran ya ikhwan. Makanya nggak ada orang jadi miskin gara-gara ngindarin riba, nggak ada. Orang-orang yang saya kenal yang ngindarin riba, hidupnya tenang, hidupnya senang. Tapi orang yang terlilit dengan riba, awalnya mungkin senang, merasa banyak uang, merasa hidupnya jaya. Tapi ujung-ujungnya ya ikhwan, apa kata Allah? Wa yamhaqullahu riba. Allah murkain, nggak ada keberkahannya. Ujung-ujungnya hancur, ujung-ujungnya nyesel. Na'udzubillah min. Saya jadi teringat sebuah kisah Imam Malik alaihi rahmatullah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Ya pernah suatu saat ditanya, wahai Imam Malik,
Ada seseorang ngucapin lafaz talak, tapi yang diucapin menarik. Kata dia, jadi ini orang nih yang nanya ke Imam Malik pada suatu malam ngelihat orang lagi mabok. Yashribul khamr, mabok. Mungkin maboknya kalau bahasa orang Betawi rese. Ya. Orang kan kalau udah mabok, mabok itu ummul khaba'ith. Mabok itu adalah biang dari segala kebejatan. Orang yang mencuri belum tentu membunuh. Orang yang membunuh belum tentu memerkosa. Tapi orang kalau udah mabok, baik yang cair kayak atau yang pil kayak segala sesuatu yang menghilangkan akal, itu ummul khaba'ith. Begitu mabok kehilangan akal. Begitu kehilangan akal, ya nyuri juga, ya merkosa juga, yang ngebunuh juga, ngerembet kemana-mana. Makanya nggak heran Nabi menamakan itu sebagai ummul khaba'ith. Itu yang namanya mabok itu biang induk dari segala kebejatan. Nah, singkat cerita, ini orang di malam hari di suatu malam ngelihat ada orang mabok. Saking buruknya keadaan orang mabok ini sampai-sampai dia berkata begini. Dia yakin dalam hatinya bahwasanya nggak ada dosa yang lebih gede dari mabok, nggak ada. Udah dosa paling top tuh mabok. Akhirnya dia melakukan ta'liqut talak. Apa ta'liq talaknya? Ya, andai kata dia ada dosa yang lebih gede dari mabok, kata dia nih, maka istri saya ceraikan katanya. Saking dia yakin nggak ada dosa yang lebih gede dari mabok, dari minum khamr. Andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, istri saya ceraikan. Begitu dia setelah ngomong dia baru sadar, ya Allah, ini jatuh cerai apa kagak nih? Udah ngomong dulu baru mikir. Mestinya mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Udah ngomong baru nyesel, ya Allah, ini bini saya jatuh cerai gak? Berarti kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, istrinya jatuh cerai. Kalau nggak ada dosa yang lebih gede dari mabok, istrinya nggak jatuh cerai. Maka begitu selesai dia ngomong dia baru mikir, ya Allah, ini bini saya jatuh cerai apa kagak nih? Datanglah ke Imam Malik radhiyallahu taala anhu arda, nanya, wahai Imam Malik, ya saya ngucapin andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka bini saya jatuh cerai karena saya yakin dosa paling gede itu mabok. Pertanyaan saya, wahai Imam Malik, ya ada nggak dosa yang lebih gede dari mabok? Saya jatuh cerai apa enggak bini saya nih? Imam Malik nggak mau langsung jawab. Kata Imam Malik, tunggu dulu, nanti ente datang lagi biar ane cari dulu jawabannya. Syuf, adabnya ulama. Ya, ini gurunya Imam Syafi'i. Cuman begitu ditanya belum tahu pasti jawabannya, nggak gengsi untuk mengatakan Allahu a'lam. Nah, kalau sekarang kan kadang baru dipanggil ustadz dikit aja begitu ditanya nggak tahu jawab asal-asalan, gengsi, ngomong nggak tahu gengsi Allahu a'lam. Padahal ulama-ulama dulu kagak. Imam Malik tuh di dalam Syarah Al-Waraqat Al-Khattabi disebutkan Imam Malik ditanya 40 sekian masalah. Ini Imam Malik mujtahid mutlak, 40 sekian masalah beliau ditanya, 30 sekian masalah beliau jawabnya wallahu a'lam, nggak tahu. Padahal Imam Malik, Imam Darul Hijrah, pimpinan ulama di masanya, gurunya Syafi'i alaihim ridwanullah. Syuf adabnya ulama, hati-hati mau jawab masalah agama, nggak gampang, nggak sembarangan jawab ya ikhwan. Tunda dulu, nanti dulu, ana nyari dulu jawabannya. Datang lagi berapa hari kemudian kata Imam Malik, ana belum dapat jawabannya, ana masih nyari jawabannya, nanti datang lagi. Datang lagi berapa hari kemudian, baru Imam Malik ngasih jawaban. Kata Imam Malik, bini ente jatuh talak. Bini ente jatuh talak. Maka jangan sembarangan ngucapin cerai. Mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Nyesal deh. Ya Allah, jatuh talak. Kenapa jatuh talak Imam Malik? Iya, karena ada dosa yang lebih besar dari riba, kata Imam Malik. Lebih besar dari mabok, dari minum khamr. Apa wahai Imam? Kata Imam Malik, aku buka Al-Quran. Aku buka semua ayat. Aku buka hadis-hadis, kata Imam Malik alaihi ridwanullah. Kata beliau, aku tidak mendapatkan dosa yang lebih berat dari riba. Kenapa? Karena pelakunya ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ditantang perang sama Allah, apa yang bisa berbuat? Hamba. Segala sesuatunya bergantung kepada Allah. Tapi Allah murka, saking murkanya sampai ditantang perang sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia perbuat? Makanya kata Ibn Athaillah, andai kata dosa tidak ada dampak kecuali perubahan status dari hamba yang dirahmati Allah menjadi hamba yang ditantang perang sama Allah. Andai kata nggak ada dampak buruk kecuali itu udah lebih dari cukup sebagai dampak buruk yang mengharuskan kita untuk meninggalkan dosa ya ikhwan.
La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk cari rezeki yang halal insyaallah. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Jangan gampang tergiur dengan riba. Jangan gampang tergiur dengan riba. Dan orang kaya juga harus ngebantu yang miskin kalau lagi susah, bantu, kasih pinjaman yang tanpa riba. Kalau emang ente mampu minjemin. Jangan merangin riba, orang miskinnya nggak diperhatiin, repot juga. Makanya Islam itu kasih pahala minjemkan uang itu lebih gede dari pahala ngasih. Kenapa? Karena orang kalau udah minjem tuh pasti kepepet. Kalau dikasih belum tentu kepepet, tapi minjem udah pasti kepepet. Dan Allah Ta'ala haramkan ketika minjemkan kemudian dikomersilkan. Ya seperti riba itu. Anda pinjemin ente 100.000, balikinnya 150 ya. Kalau nggak pulangin dalam 1 bulan nambah 50 berkembang. Itu diharamkan dikomersilkan. Kenapa? Ente orang lagi susah, ente mau jerat. Akad al-ijarah, al-qard. Al-qard itu min uqudit tabarruat, termasuk akad sosial. Islam melarang untuk mengkomersilkan. Makanya diancam riba itu dosanya nggak main-main, karena bikin susah banyak orang, saudara. Maka orang kaya, ibadahnya orang kaya itu bukan cuma sholat. Ibadahnya orang kaya bukan cuma zikir. Salah satu ibadah paling utama bagi orang kaya adalah bantu orang susah. Jelas ya? La ilaha illallah. Ini andai kata nggak ada dampak buruk kecuali perubahan status, sudah lebih dari cukup. La ilaha illallah. Biasanya kalau udah pinjaman online, ya urusannya nggak jauh dari judi online. Itu tuh dua hal yang berkaitan tuh. Karena biasanya duit haram larinya ke yang haram juga. Intabe, hati-hati, duit haram larinya ke yang haram. Allah sifatkan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun, kata Allah Ta'ala. Ini statusnya lebih serem lagi nih. Ya andai kata Allah ngelarang sesuatu, ya kemudian ya, di balik larangan itu nggak ada alasan kenapa Allah melarang. Itu udah cukup bagi kita sebagai seorang hamba untuk meninggalkan. Apalagi kalau dikasih satu alasan. Apalagi kalau dikasih 10 penekanan. Nah, di ayat itu ketika Allah Ta'ala melarang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah sesungguhnya khamr, minum-minuman keras, baik khamr ini kullu muskir. Khamr itu kullu muskir, setiap yang memabukkan, baik yang cair atau yang bentuk pil atau yang bentuk asap, setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, mau sedikit mau banyak, kata Nabi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau yang banyaknya bikin mabuk, otomatis sedikitnya juga haram, walaupun nyobainnya cuma sedikit, nggak ada alasan. Itu khamr. Wal maisiru, kata Allah Ta'ala, maisir itu qimar, judi, dengan segala macam bentuk judi, mau yang offline mau yang online, saudara, segala macam bentuk judi. Habib Rifki biasanya kalau ceramah disebutin nama-namanya tuh. Anda nggak hafal nama-namanya, Beb. Segala macam. Wal ansab. Ansab itu bukan ansab pakai P, bukan. Itu amplop, ansab. Ansab pakai ba, wal ansab. Ansab itu artinya sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala. Itu ansab. Biasanya orang-orang jahiliyah dulu mereka nyembelih sesuatu kemudian diperuntukkan untuk berhala. Ansab. Wal azlam. Azlam itu ngundi nasib dengan anak panah. Itu termasuk perbuatan syirik. Min a'malil musyrikin, ngundi nasib dengan anak panah. Jadi yang dua itu ansab sama azlam termasuk perbuatan syirik. Yang pertama khamr dan maisir termasuk perbuatan dosa besar. Tapi kata Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya,
Sebenarnya Allah dua ini yang pengen dijelasin sama Allah. Khamr sama judi, maisir. Tapi Allah Ta'ala sejajarkan khamr dan maisir dengan dua perbuatan syirik. Al-ansab dan azlam. Padahal khamr dan maisir itu bukan perbuatan syirik, dosa besar, tapi bukan perbuatan syirik. Tapi Allah sejajarkan dengan dua perbuatan syirik ini. Yang pertama, saking Allah pengen ngegambarin betapa buruknya khamr dan judi. Betapa buruknya, saudara. Saya sengaja bahas ini, ya ikhwan. Kenapa saya bahas ini? Karena mohon maaf, saya sedih. Ini judi online di mana-mana, di mana-mana. Yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang santri kena, yang anak majelis lagi banyak yang kena, saudara. Karena memang nggak main-main. Kalau dulu orang main judi mesti keluar rumah, dia datang ke tempat judi, saudara, baru main judi. Kalau sekarang dia di dalam rumah, nggak ada siapa-siapa, cuma dia dengan handphonenya, saudara. Disamperin tuh, iklan yang datang nyamperin, maksiat yang datang nyamperin dia, bukan dia yang nyamperin maksiat. Saking bahayanya keadaan saat ini, saudara. Kata Allah Ta'ala, ya itu yang namanya khamr dan maisir, yang namanya judi, Allah sejajarkan dengan ansab dan azlam, dengan dua perbuatan syirik ini. Padahal khamr dan maisir bukan perbuatan syirik, cuma perbuatan dosa besar. Kenapa? Saking Allah pengen gambarkan betapa buruknya. Ini penekanan pertama. Penekanan yang kedua, kata Allah, rijsun. Khamr dan maisir itu rijsun, sesuatu yang kotor. Kalau Allah udah bilang sesuatu kotor, udah pasti buruk tuh. Min amali syaitan. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, ini termasuk amalannya setan, kerjaannya setan. Kita ngakunya musuh setan, tapi kerjaan setan diamalkan. Yang keempat, Allah tekankan fajtanibu, tinggalkan. Sampai Allah nyuruh tinggalin. Allah yang maha tahu yang mana yang baik buat kita, yang mana yang buruk buat kita, yang mana yang bisa bikin kita bahagia, yang mana yang bisa bikin kita sengsara. Allah yang maha tahu. Terus Allah mengatakan fajtanibu, tinggalkan. Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini penekanan yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Allah, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan, an yuqi'a bainakumul adawah. Setan pengen menyebabkan permusuhan di antara kalian. Itu yang keenam. Yang namanya minuman keras, yang judi, itu bisa menyebabkan permusuhan. Wal baghdha, bisa menanamkan kebencian di antara kalian. Betapa banyaknya tawuran antar kampung dimulai dari khamr. Dan seterusnya. Wa yasuddakum an dzikrillah, orang kalau udah kena hal-hal yang memabukkan lupa zikir. Wa anis salah, lupa salat. Makin jauh dari Allah. Orang kalau udah kena judi, asyik judi, isinya haram, akhirnya nggak mau ibadah. Hal antum muntahun, kata Allah. Yang ke-10 Allah mengatakan, apakah kalian nggak berhenti? Berhenti dong. Sampai Allah mengatakan berhenti dong, kata Allah Ta'ala. Allah yang maha tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk buat kita. 2 kali sampai Allah menekankan fajtanibu, hindari. Terakhir fahal antum muntahun, berhenti dong. Sampai ada 10 penekanan dalam satu ayat, dalam 2 ayat. Ketika Allah larang khamr, Allah Ta'ala larang judi, sampai ada 10 penekanan, ya ikhwan, dalam satu larangan. Seolah-olah Allah pengen bilang sama kita, itu yang namanya khamr, yang namanya judi, haram. Andai 1 aja Allah bilang haram, udah cukup kita harus ninggalin. Apalagi sampai 10, ya ikhwan. Nah, bahkan Ibn Athaillah mengatakan, andai kata nggak ada status, ya nggak ada keburukan kecuali kamu berubah status. Yang tadinya ngamalin amalan orang soleh jadi amalan setan. Yang tadinya mengamalkan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah jadi amalan yang membuat engkau jauh kepada Allah. Andai nggak ada dampak buruk dari dosa kecuali itu udah lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa buruknya dosa. Tapi kenapa masih kamu lakukan? Kira-kira jelas atau tidak? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari dosa, insya Allah. Allah jaga anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, keturunan kita dari berbagai macam jenis kemaksiatan, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Ibn Athaillah, hadza fi intiqalil isim, ini baru namanya yang berubah. Fa kaifa bi intiqalil athar, bagaimana kalau ada perubahan dampak? Min tabadduli halawati ta'ah bi halawatil ma'siyah. Jadi berganti, yang tadinya merasakan kenikmatan taat berubah menjadi merasakan kenikmatan
maksiat. Kalau udah ngerasain nikmatnya maksiat, udah nggak ngerasain nikmatnya taat. Kata ulama, ya, jangankan orang yang maksiat, man hamma bima'siyatin, baru punya keinginan doang nih, punya tekad mau maksiat. Saya pengen maksiat besok. Ini malam ini udah niat. Besok saya mau jalan sama perempuan fulanah. Bukan istrinya, bukan siapa, haram. Saya pengen mesra-mesraan sama dia. Mau pacaran. Baru niat doang tuh, niat besok pengen maksiat. Itu pegang omongan saya. Itu sepanjang malamnya nggak bakal bisa ngerasakan kenikmatan taat. Baru niat mau maksiat. Apalagi maksiat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, an-nadhrah sahmun masmumun min sihamil iblis. Yang namanya pandangan itu adalah salah satu anak panahnya iblis untuk menusuk diri kita. Dalam hadis qudsi disebutkan, faman tarakaha min makhafati, dalam hadis qudsi, abdaltuha imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, siapa yang meninggalkan pandangan yang buruk, ngelihat yang haram, ngelihat maksiat, dia tinggalkan karena takut kepadaku, maka akan aku gantikan dengan keimanan yang akan dia rasakan kenikmatan dalam hatinya, saudara. Artinya apa? Ketika orang merasakan kenikmatan iman, dia nggak akan merasakan kenikmatan maksiat. Tapi kalau orang sudah merasakan kenikmatan maksiat, yang dia rasakan adalah dia nggak akan merasakan kenikmatan iman. La ilaha illallah. Dia nikmat ngelihat aurat-aurat yang terbuka, ngelihat hal-hal yang membangkitkan syahwat yang nggak dihalalkan oleh agama. Dia ngerasain nikmat. Begitu dia ngerasakan nikmat itu, udah hilang tuh nikmatnya salat hilang, nikmatnya zikir hilang, nikmatnya sholawat ketika qiyam hilang. Kata Ibn Athaillah, andai kata nggak ada dampak buruk untuk maksiat kecuali ini udah lebih dari cukup untuk membuat kamu menjauhi maksiat. Apalagi banyak dampak buruk lain. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Hadza fi tabaddulil athar, ini perubahan dampak. Bisa berubah tuh dampak yang tadinya nikmat taat jadi nikmat maksiat. Itu udah buruk luar biasa. Fa kaifa bi tabaddulil wasf, bagaimana dengan perubahan sifat dalam dirimu? Ba'da an kunta mawsufan 'inda Allah bi mahasinis sifat, fayu'kas al-amru fa tattasif bi masawi'il halat. Bagaimana dengan perubahan sifat? Yang tadinya kamu taat, kamu jadi hamba yang dicintai oleh Allah, berubah menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah. Andai kata nggak ada dampak buruk dalam maksiat kecuali ini udah lebih dari cukup seharusnya untuk membuat kamu jauh dari maksiat. Hadza fi tabaddulil wasf, fa kaifa fi tabaddulil martabah. Ini ketika sifatnya berubah, bagaimana ketika kedudukannya berubah? Gara-gara maksiat, fa ba'da an kunta 'indallahi minas salihin, gara-gara maksiat yang tadinya dia soleh, di sisi Allah dianggap sebagai orang soleh, sirta 'indahu minal mufsidin, akhirnya Allah rubah statusnya jadi orang yang merusak, yang taleh, mufsid, perusak. Wa ba'da an kunta 'indallahi minal muttaqin, ketika tadinya engkau dianggap sebagai orang yang bertakwa, berubah jadi sirta 'indahu minal khainin, maka engkau dianggap oleh Allah sebagai orang yang pengkhianat karena mengkhianati janji-janji setiamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Athaillah, andai kata tidak ada dampak buruk lain di dalam maksiat kecuali ini, itu lebih dari cukup membuat kita meninggalkan maksiat. Bagaimana dengan dampak-dampak buruk lain yang jauh lebih bahaya dan membahayakan dunia dan akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis disebutkan, la yazal 'abdu yakdzib hatta yuktab 'inda Allah minal kadzdzabin. La yazal 'abdu yakdzib hatta yuktab 'inda Allah minal kadzdzabin. Seseorang hamba senantiasa dia berbohong mulu kerjaannya. Sampai kapan? Sampai Allah catat di sisi Allah termasuk dalam barisannya pendusta. Padahal dia tadinya bukan di barisan pendusta, tapi gara-gara bohong, senantiasa bohong, sampai Allah catat masuk dalam barisan pendusta. Ini perubahan martabah, perubahan posisi saja. Dari barisan orang-orang yang jujur, Allah geser jadi barisan orang yang pendusta. Ini udah musibah buat kita. Harusnya ini udah lebih dari cukup membuat kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah dengan keberkahan majelis ini, yang masih suka maksiat Allah rubah jadi ahli taat insyaallah. Yang masih berpaling dari Allah, mudah-mudahan Allah rubah menjadi orang yang selalu khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang masih berlumur dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Yang masih sulit meninggalkan hawa nafsunya, mudah-mudahan Allah bantu untuk bisa meninggalkan hawa nafsunya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatin dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.